Jadi di sini dijelaskan bahwasanya jadi wakilah hadil ayatun nuzilat fil khawarijil ladzina yuharrifuna ta'wilal kitabi was sunnati wa yastahilluna bidzalika dima'al muslimina wa amwalahum lima huwa musyahadun ana fi nadhairihim wa hum firqatun bi ardil hijazi yuqalu lahum al-wahhabiyah. Lagi teman-teman ya. Nah, itu ya kalimat yang dibuang di dua kitab yang pertama, pemirsa. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya ayat ini diturunkan untuk kaum khawarij yang sedang mentahrif atau yang melakukan distorsi terhadap takwilnya Alkitab dan Sunnah. Mereka juga menghalalkan darahnya kaum muslimin sekaligus hartanya. Nah, mereka sekarang bisa disaksikan bandingan mereka itu sama sekarang wahum firqatun bi ardil hijazi, yaitu mereka adalah sekelompok orang yang ada di tanah Hijaz atau tanah Arab, yuqalu lahum al-wahhabiyah. Mereka disebut dengan kaum Wahabi. Nah, ini teman-teman ya. Jadi dicetakan Pustaka As-Salam sekaligus cetakan apa itu Tuku Kitab Al-Hidayah enggak ono iki. Lafaz wahum firqatun bi ardil hijazi yuqalu lahum al-wahhabiyah tidak ada. Nah, ini teman-teman ya. Jadi dicetakan yang ini ada Darul Kutubil Ilmiah DKI Beirut Libanon, ternyata terdapat wahum firqatun bi ardil hijazi yuqalu lahum al-wahhabiyah. Ternyata lafaz itu dibuang. Nah, ini. Jadi kok dibuang ya teman-teman, kan eman ya lek dibuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du. Para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di bulan suci ini, di hari yang ke-8 ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, dimudahkan secara urusannya, dilancarkan rezekinya, terutama mudah-mudahan ibadah kita di bulan ini, di bulan Ramadan ini oleh Allah diterima. Puasa kita, tadarus kita, bacaan Al-Quran kita, tahajud kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita termasuk orang yang beruntung yang mendapatkan maghfirah dan ikun minan nar pada hari kemenangan nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya akan membuatkan sebuah video di mana di video ini kami akan mengungkap ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang mencoba merubah-rubah atau dengan bahasa kerennya mendistorsi sebuah kitab yang namanya Kitab Shawi ala Hasyati Tafsir Jalalain. Hasyahnya Tafsir Jalalain. Ada oknum yang tak bertanggung jawab, ada tangan-tangan jahil dari oknum yang tak bertanggung jawab mencoba untuk merubah isi kitab Shawi. Ini kami dapatkan dari sebuah akun Facebook ya. Dan kalau tidak keliru ya, kalau saya perhatikan dari suaranya itu kayaknya itu suara dari Ustadz Sani Oye, di mana beliau yang membuka hal ini dibanding beliau untuk membuka dua kitab, yang dua kitab ini sama redaksinya ya. Jadi dua kitab ini yang ada kalimat yang dirubah, ada kalimat yang dibuang. Kemudian dibandingkan dengan satu kitab yang dari Beirut, ternyata di Beirut itu kalimat yang dibuang itu ada. Untuk itu agar tidak penasaran, mari kita simak videonya. Teman-teman, ini ada kitab Hasyatus Shawi ya. Ini syarah daripada Tafsirul Jalalain cetakan Pustaka As-Salam. Ini ada 3 kitab teman-teman sama, yaitu Hasyatus Shawi ya. Yang nomor 2 ini adalah Hasyatus Shawi ala Tafsir Jalalain, cuma beda cetakan, yaitu cetakan Toko Kitab Al-Hidayah. Ini jilid ketiga, sama teman-teman, sama-sama jilid ketiga Hasyatus Shawi. Kalau punya bisa cek sendiri teman-teman. Nah, di sini nanti berbeda isinya teman-teman ya, berbeda. Entah siapa yang merubah, wallahu alam, dan apa yang dirubah. Nah, santai saja teman-teman. Nah, ini yang ketiga. Ini Hasyatus Shawi ala Tafsiril Jalalain jilid ketiga cetakan Darul Kutubil Ilmiah DKI Beirut Libanon. Nah, ini 3 kitab ini berbeda teman-teman ya. Ini yang nomor 3, ini Hasyatus Shawi ala Tafsiril Jalalain.
Nah, sekarang mari kita buka yang Hasyatus Shawi ala Tafsir Jalalain ini, cetakan Pustaka As-Salam. Nah, ini teman-teman ya, jilid ketiga. Lihat di surat Fatir. Surat Fatir teman-teman ya. Lihat di surat Fatir. Nah, ini punya saya. Yang cetakan Pustaka As-Salam halaman 315, di mana di sini membahas surat Fatir ayat ke-7. Alladzina kafaru, orang-orang kafir. Jadi ya teman-teman, kelihatan alladzina kafaru, orang-orang kafir, lahum azabun, bagi mereka mendapat siksa syadidun yang pedih. Walladzina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman, sholihati dan beramal soleh, lahum maghfiratun, mereka akan mendapat ampunan wa ajrun kabirun, dan akan mendapat pahala yang besar. Kemudian di syarahnya, di syarahnya langsung teman-teman ya, di syarahnya di sini ambil inti, alaikum teman-teman ya, kelihatan kan? Langsung intinya ini. Waqilah hadhil ayatu nuzzilat fil khawariji alladzina yuharrifuna ta'wilal kitabi was sunnati. Ayat ini dikatakan diturunkan untuk kaum khawarij yang sudah mendistorsi takwil Alkitab atau takwilnya Al-Quran dan Sunnah. Wa yastahilluna bidzalika, iki dima, iki teman-teman salah cetak iki ya, dima al-muslimin, yang mana mereka itu menghalalkan darahnya kaum muslimin. Ini wa amwalahum teman-teman, bukan wa aqwalahum. Wa amwalahum iki yang bener ya, iki, dan menghalalkan harta orang-orang muslim iki. Nah, iki teman-teman. Jadi ayat ini katanya diturunkan, ada yang mengatakan diturunkan untuk kaum khawarij iki. Dicetakan Pustaka As-Salam Hasyatus Shawi. Sekarang yang nomor 2, yaitu cetakan toko kitab Al-Hidayah. Toko kitab Al-Hidayah iki sama jilid ketiga halaman 379 teman-teman ya, halaman 379 iki. Lah itu kelihatan kan teman-teman ya, ayatnya alladzina kafaru lahum azabun itu. Terus kita ambil iti, seret ke bawah, terus ya iki teman-teman ya, di sana ada lagi wakilah hadhil ayatu nuzilat fil khawarijil ladzina yuharrifuna ta'wilal kitabi iki. Maaf teman-teman, goyang-goyang ya iki. Jadi wakilah hadhil ayatu nuzilat fil khawariji alladzina yuharrifuna ta'wilal kitabi was sunnati, sama keterangannya ya teman-teman. Wa yastahilluna bidzalika dima al muslimina wa amwalahum lima huwa musyahadul ana fi nadhairihim yahsabuna annahum ala syai'in. Jadi ada yang mengatakan ayat ini turun untuk kaum khawarij yang sudah mendistorsi atau merubah takwilnya Alkitab, takwilnya Al-Quran, dan merubah takwil As-Sunnah, sekaligus menghalalkan darahnya kaum muslimin dan menghalalkan hartanya orang-orang Islam. Nah ini teman-teman ya, mirip ya dengan yang cetakan Pustaka Salam. Kalau cetakan toko kitab Al-Hidayah iki ya, bisa dilihat sendiri iki. Jadi wakilah hadil ayatu nuzilat fil khawarij, ini di halaman 379 yang Hasyatus Shawi jilid ketiga terbitan toko kitab Al-Hidayah. Sekarang tinggal kitab yang ketiga, yaitu cetakan Darul Kutubil Ilmiah DKI Beirut. Ini jilid ketiga Darul Kutubil Ilmiah DKI Beirut Libanon. Ini Hasyatus Shawi sama, tapi isinya sangat berbeda teman-teman. Ada yang dikurangi. Lah ini ya, tak cari surat Fatir. Diki besar. Santuy bro, santuy yo. Iki namanya ilmu, harus santai dulu teman-teman, relax aja. Surat Fatir dikira
Oh, kok salah ya? Endi wis? Surat Fatir halaman piro? Begini sudah teman-teman ya, beda cetakan, beda juga halamannya. Lagi teman-teman ya, halaman 275, halaman 275. Lagi teman-teman ya, ayatnya jelas di sana, alladzina kafaru lahum adzabun, itu. Nah, ini teman-teman ya, kelihatan alladzina kafaru lahum adzabun syadidun itu tadi. Seret, kemudian langsung. Nah, ini teman-teman ya. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya ini wakila hadhil ayatun nuzilat fil khawarijil ladzina yuharrifuna ta'wilal kitabi was sunnati wa yastahilluna bidzalika dima'al muslimina wa amwalahum lima huwa musyahadun ana fi nadhairihim wa hum firqatun bi ardil hijazi yuqalu lahum al-wahabiyyah. Lagi teman-teman ya. Nah, itu ya kalimat yang dibuang di dua kitab yang pertama, pemirsa. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya ayat ini diturunkan untuk kaum khawarij yang sedang mentahrif atau yang melakukan distorsi terhadap takwilnya Alkitab dan Sunnah. Mereka juga menghalalkan darahnya kaum muslimin sekaligus hartanya. Lah mereka sekarang bisa disaksikan bandingan mereka itu sama sekarang wahum firqatun bi ardil hijazi, yaitu mereka adalah sekelompok orang yang ada di tanah Hijaz atau tanah Arab, yuqalu lahum al-wahabiyyah. Lagi mereka disebut dengan kaum Wahabi. Lah iki teman-teman ya, jadi dicetakan Pustaka As-Salam sekaligus cetakan apa itu toko kitab Al-Hidayah enggak ono iki lafat wahum firqatun bi ardil hijazi yuqalu lahum al-wahabiyyah, tidak ada. Lah iki teman-teman ya, jadi di cetakan yang ini ada Darul Kutubil Ilmiah DKI Beirut Libanon, ternyata terdapat wahum firqatun bi ardil hijazi yuqalu lahum al-wahabiyyah. Ternyata lafaz itu dibuang. Lah iki. Jadi kok dibuang ya teman-teman, kan eman ya lek dibuang. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah ya. Jadi tadi sudah jelas ya, kitab yang dirubah ya, kitab yang didistorsi. Dari kitab pertama, kelakuannya siapa ini? Siapa yang melakukan ini? Tapi yang jelas di kitab terakhir itu menyinggung satu kelompok yang sekarang menamakan diri ya, atau berubah nama menjadi Salafi. Tadi disebut dalam kitab yang terakhir itu adalah Al-Firqatun Najdiyah Al-Wahabiyah, yaitu kelompok Wahabi. Itu kalimat yang dibuang, kalimat yang dibuang. Tapi untuk yang mendistorsi itu siapa ya, mungkin pemirsa tahu sendiri dah. Saya tidak mau mengatakan, karena di video saya sebelumnya yang mana Gus Dewa itu membongkar hal ini ya. Dibongkar oleh Gus Dewa siapa sih pelakunya. Nah, di video ini tidak saya akan sebutkan, biar para pemirsa, khususnya pemirsa Aswaja, sahabat Aswaja bisa menebak siapa sih pelakunya. Seperti itu. Ini mengatasnamakan sunnah. Seperti ini sunnah. Jadi yang ngaku-ngaku sunnah seperti ini. Ya, tukang merubah kitabnya ulama. Ya. Ini ya kelakuannya orang yang ngaku paling sunnah, mengaku pengikut manhaj salaf. Apakah ulama salaf? Tukang mendistorsi kitabnya ulama lain. Tahu sendiri saya. Biar yang baik sambil kita ketawa-ketawa. Ya, terserah pemirsa sekalian siapa kira-kira pelakunya. Saya tidak menyebutkan sekarang ya. Yang jelas ini kelompok yang ngaku ustadznya ustadz sunnah, kajian sunnah, ya, pengikut ulama salaf. Itu seperti itu. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, tidak banyak yang saya sampaikan ya. Cuman itu yang saya tampilkan di kesempatan kali ini. Tapi mudah-mudahan saudara kita yang melakukan demikian oleh Allah disadarkan, dikembalikan kepada jalan yang benar, dan mudah-mudahan orang tersebut, kelompok tersebut, oknum tersebut oleh Allah diberi kesempatan untuk bertaubat, menyadari kesalahannya,
betul-betul bertaubat taubatan nasuha, sehingga orang tersebut, kalau oknum tersebut atau kelompok tersebut itu menjadi orang yang husnul khotimah, menjadi orang yang selamat di dunia wal akhirah. Itu saya doakan loh. Saya doakan, Allahumma amin. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.